mulai dari asobi atau atifal, ya, anak kecil yang belum mumayyiz, ya, mungkin ya level-level sampai TK itu ya. Ini tentunya berbeda pengasuhannya. Kemudian ada level mumayyiz. Ini yang anak-anak SD yang kita tangani. Kemudian berikutnya ada level murahiq. Ini level menjelang usia balik. Sebelum murahiq ini nanti ada amrod. Kemudian ada fase balik. Nah, ini punya kekhasan anak-anak itu. Sehingga kalau tidak kita perhatikan, mungkin kita mendidiknya itu jadi ya kurang pas, ya, kurang pas. Ini bisa dilihat di usulul fiqhnya Abu Zahrah. Nah, yang level SD ini kan sebetulnya dari sisi kondisi kejiwaan mereka ini masih fase operasi konkret, ya. Atau bahasa Islamnya fase tamyiz atau mumayyiz. Usia 7 sampai 10 tahunan ini. Ini secara umum ya. Walaupun nanti ada anak yang perkembangannya lebih cepat, ada yang lebih lambat, itu ya penyimpangan sedikit-sedikit. Umumnya begini. Jadi mulai nyambung dalam suatu pembicaraan, mampu menjawab pertanyaan dari lawan bicara. Jadi ini kemampuan yang mestinya dikembangkan nanti, kemampuan ini. Kemudian tidak lagi bersifat egosentris. Kalau masih 5 tahunan itu kan seolah-olah dia hidup jadi tokoh utama terus dia. Jadi kalau usia ini mulai diajak mungkin dari sisi adab untuk memperhatikan, ya, berempati kepada teman-temannya. Nah, ini bisa dilatih sejak usia SD ini. Kemudian ada keinginan untuk menyelidiki segala sesuatu, tapi masih sifatnya konkret. Ini bisa dikembangkan. Maksud saya ini saya sampaikan supaya dalam semua mata pelajaran itu potensi-potensi itu yang kita lihat. Pelajaran apa saja kita kembangkan potensi ini. Kemudian yang berikutnya, karena ini mendekati usia balik, mestinya ya pendidikan pokok syariat itu sudah tuntas di usia-usia ini. Sehingga ketika balik itu nggak bingung lagi dia di dalam menjalankan hukum syariat, karena sudah ditulis dia antara pahala maupun dosanya. Nah, ini nanti bisa distrukturisasi lagi kalau ada kira-kira yang terlewat di dalam kurikulum di SD. Termasuk berpikir itu mulai berkembang. Sehingga ini mesti kita kembangkan juga. Dan bukan berarti hafalan nggak penting. Hafalan ini justru dia itu sangat kuat hafalannya pada usia-usia segini. Kuat nempelnya, walaupun untuk menghafalnya mungkin agak berat ya. Bagaimana kata pepatah, ya, thalabul ilmi fis sighar ya kanaqsin fil hajar. Untuk ilmu waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya memang agak lama tapi nempelnya insya Allah kuat. Jadi ini mestinya usia 7 sampai 11 tahun ini banyak hafalan. Tapi jangan kemudian mengorbankan perkembangan berpikirnya. Dan ini saya yakin bisa di mix, yakni dua-duanya dapat. Hafalan dapat, mikirnya dapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu kan 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya, karena memang orang cerdas dan bahasa ibunya kan bahasa Arab. Agak sulit untuk kita jadikan patokan ke anak-anak kita, karena menghafal sesuatu yang nggak difahami itu kan memang berat. 10 tahun beliau hafal Al-Muwatta. Nah, itu yang kalau anak ada yang punya kemampuan begitu bagus. Tapi yang penting di sini tadi perkembangan berpikir ini sejalan antara Imam Asy-Syafi'i itu dengan hafalan dengan perkembangan mikirnya. Nah, keterampilan dasar membaca, nulis dan berhitung itu harusnya sudah dikuasai nih di SD ini. Adab ini menjadi landasan ya, kemudian membaca ini penting.
membaca Latin, Arab, ini hendaknya sudah nggak ada lagi problem, harus lancar, dan yang kedua paham. Makanya pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran yang lain itu memahami kalimat ini perlu ditekankan. Bukan sekedar membacanya, tapi paham nggak? Saya kadang sering ngecek itu anak-anak itu. Kita suruh baca, paham nggak apa yang dibaca? Ini kompetensi paling penting saya rasa di antara kalau bicara menghafal dengan membaca ini, saya rasa lebih penting membaca. Membaca untuk memahami kalimat. Karena dengan membaca ini nanti dia menghafal ikut aja dia. Tapi dengan banyak menghafal belum tentu dia membaca itu bisa paham apa yang dibacanya itu. Kemudian menulis ini penting juga dikembangkan, menulis yang saya maksud di sini bukan menulis kayak gambar, tapi menuangkan gagasan dia itu dalam tulisan. Tentunya masih dalam level yang sederhana. Kalau dulu kita diminta untuk mengarang, nah itu penting. Jadi bahasa Indonesia maupun Arab itu nanti kaitannya dengan ini, membaca itu memahami, menulis itu apa yang dia paham tuliskan. Kemudian berbicara, nah ini penting juga sejak SD nih. Apa yang dia pahami, gagasannya itu bisa nggak menyampaikan secara lisan. Tentu ini levelnya masih level SD ya, nggak yang rumit-rumit. Yang kelima menghitung, ya menghitung. Nah, semua 1 sampai 5 ini sebetulnya bisa nanti diasah juga dengan hafalan. Gambaran saya idealnya kok gitu ya, SD itu walaupun nggak banyak ilmunya tapi dia ibarat alat untuk menjelajahi dunia atau lautan ilmu itu dia punya. Yakni ini, membaca, nulis, bicara. Ini perlu dilatih ya. Nah, setelah itu baru kita bicara fase operasi formal. Usia 11 sampai 15 tahun ini fase fisik dan psikologisnya berkembang. Sehingga kalau kita lihat Rasulullah itu usia 12 tahun itu sudah diberi amanah ya, diajak untuk terlibat dalam perdagangan, bahkan dalam perang Fijar. Rasulullah dikasih amanah itu. Artinya usia SMP ini harus sudah bisa diberi tanggung jawab. Sehingga nanti di pondok itu juga mesti begitu. Sudah mulai punya kemandirian untuk berpikir abstrak. Logika, penalaran, jadi nggak mesti harus konkret semua. Itu mulai berkembang. Jadi ini jangan sampai juga kita lupakan dalam pendidikan ini. Kita lihat hasilnya ya, kalau memang berkembang optimal kayak Imam Asy-Syafi'i itu umur 14 tahun beliau sudah diizinkan oleh Imam Malik untuk berfatwa. 14 tahun beliau bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh jamaahnya Imam Malik. Yang Imam Malik memutuskan satu hukum, Imam Asy-Syafi'i mengoreksinya. Karena ini penalaran beliau berkembang pesat sudah usia 14 tahun itu. Menyelesaikan kasus perceraian. Ini Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan sekedar hafal, tapi harus dibarengi dengan pemahaman ini. Itu perlu ditekankan sejak usia SD itu. Kemudian anak itu mulai berpikir kritis. Ini yang sering saya katakan, kalau kita lambat mengajari fase ini, nanti muncul pikiran kritisnya itu sudah kakek-kakek itu. Kemudian keterampilan hidup ini mestinya juga diajarin ya. Walaupun kita tentu tidak kemudian semuanya ingin kita dapatkan, tidak, tapi hal-hal pokoknya mesti yang itu diperlukan itu kita berikan. Ya, termasuk ada mengambil keputusan, melatih bertanggung jawab. Nabi Ismail usia segini ini sudah diajak musyawarah. Kalau ini kita perhatikan terus dalam kita mendidik anak-anak, nanti apapun pelajaran yang kita berikan, perhatikan itu semua. Kita itu mengembangkan anak, mengasah mereka. Bukan sekedar menjejali informasi, bukan.